Bab 386, Parade Militer. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Beberapa orang di Zhangyu menemukan area tempat mereka berada berdasarkan nomor kartu undangan, baru saja datang ke sini untuk menemukan bahwa hampir semua wajah yang dikenal sedang duduk di sini. Dapat dikatakan bahwa semua aktor yang berpartisipasi dalam pertunjukan tadi malam. Karena kartu undangan mereka ditugaskan secara seragam, tidak mengherankan bahwa pengaturan tempat duduk juga bersama. Zhang Yu dan rombongannya melihat beberapa wajah yang terampil, seperti Simonov, Zakharov, dan Kamenev, Tidak dapat dihindari untuk mengatakan beberapa saat malu. Yang mengejutkan beberapa orang, para aktor asing juga menyambut mereka dengan antusias. Bagaimanapun, pertunjukan Zhang Yu tadi malam sangat menarik dan membuat mereka terkesan. Bahkan Zhong Jialan dikenal oleh banyak aktor asing. Bagaimanapun, dia adalah pertunjukan solo, dan dia bernyanyi dalam bahasa Rusia. Efeknya secara alami ditegaskan oleh para aktor asing. Jiang Chengxuan dan agennya juga duduk di area itu. Mereka juga melihat Zhong Jialan, tetapi mereka tampaknya tidak menyapa, segera memalingkan kepala mereka dan berpura-pura tidak melihat mereka. Zhong Jialan dan Lou Lizhen saling melihat berpura-pura tidak melihat diri mereka sendiri, dan tentu saja mereka tidak ingin saling menyapa. Beberapa orang di Zhangyu juga menggigil dan menemukan tempat mereka dan duduk, menunggu dimulainya upacara parade secara resmi. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang di area tontonan parade, dan segera tidak ada kursi yang tersedia. Kartu undangan tidak akan datang dengan mudah. Jika terlambat, ketika upacara parade dimulai, akan ada kartu undangan Anda keluar dari permainan, maka kerugiannya akan besar. Sekitar pukul 10 pagi di Moskow, bel berbunyi dan parade militer secara resmi dimulai. Band besar memainkan musik terkenal dari bekas Uni Soviet, Perang Suci. Sekelompok tentara lewat dan parade memasuki antrian awal. Bendera kemenangan dibuka. Setelah pembukaan, Menteri Pertahanan Rusia mulai meninjau formasi pasukan. Rusia menderita kerugian besar selama Perang Dunia II. Banyak warga Rusia yang mengorbankan nyawa mereka untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, dalam menghadapi acara berskala besar untuk merayakan kemenangan perang, semua warga Rusia selalu bersikap sangat serius. Cuaca di Moskow hari ini sangat baik, tidak dingin maupun panas. Saat yang tepat untuk menyaksikan parade militer. Zhang Yu adalah orang pertama yang melihat parade militer seperti itu, dan dia sangat tertarik. Sangat mudah untuk memegang ponsel. Anda harus tahu bahwa kesempatan ini tidak terlalu umum dan tentu saja Anda tidak dapat menyia-nyiakannya. Sebenarnya, bukan hanya Zhang Yu. Banyak orang di sekitar memegang ponsel dan menekannya tanpa henti. Meskipun bagi banyak orang Rusia, acara berskala besar ini dilakukan oleh negara. Tetapi hanya ada sedikit kartu undangan. Mungkin bagi orang biasa, saya akan menontonnya kali ini dalam hidup saya. Tentu saja, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk mengambil foto dan meninggalkan kenangan. Menteri Pertahanan Rusia naik mobil, berjalan dan berhenti, dan pasukan yang diperiksa saling menyapa. Pasukan yang diperiksa meneriakkan ulah hidup, mengguncang seluruh lapangan merah, penuh dengan momentum. Ini membuat banyak orang Rusia merasa sedikit antusias, bahkan Zhang Yu sendiri merasa sedikit emosional. Karena di lingkungan khusus ini, orang normal mudah terinfeksi oleh atmosfer ini. Meskipun Anda bukan orang Rusia, ada yang namanya atmosfer. Dalam banyak kasus, bahkan jika Anda tidak memiliki rasa identitas nasional, Anda juga dapat dengan mudah membawa suasana ini. Segera Menteri Pertahanan Rusia menyelesaikan peninjauan pasukan dan kembali ke podium. Prosedur serah terima kepada Presiden Rusia. Dalam prosedur berikut, pidato Presiden Rusia, para pemimpin yang diundang sedang duduk di podium saat ini. Salinan pernyataan Presiden Rusia akan berbicara. Bagaimanapun, Presiden Rusia berbicara dalam bahasa Rusia. Dalam kasus ini, tidak nyaman untuk berbicara dengan penerjemah di sebelahnya, jadi dia hanya dapat melihat naskah yang ada di tangannya dan menanganinya. Sejujurnya, pidato pada kesempatan seperti itu umumnya tidak pandang bulu, dan dapat dikatakan dengan cara apapun. Segera Presiden Rusia menyelesaikan pidatonya. Diikuti oleh seluruh hadirin yang berdiri, para pejuang yang memberikan hidup mereka untuk kemenangan perang anti-fasis dalam keheningan. Waktu telah berlalu, keheningan berakhir,
Memainkan lagu kebangsaan, memberi hormat, dan kemudian puncak dari seluruh pertunjukan, bentuk split secara resmi dimulai. Di bawah pimpinan tim Snaredrum, pasukan yang berpartisipasi dalam pasukan tipe split berjalan berurutan. Yang mengejutkan Zhang Yu, seragam tentara lama bekas Uni Soviet dikenakan oleh pasukan yang mulai berpartisipasi dalam peninjauan. Tampaknya sedikit pahit manis. Banyak sistem pasukan kuno keluar satu persatu, bahkan kavaleri dalam antrian, kavaleri yang menunggang kuda berkepala tinggi, terlihat sangat mengesankan. Tim kenangan melewati lapangan merah. Tim internasional berada di belakang, bagi banyak pemimpin nasional di podium. Tautan ini juga merupakan tautan favorit mereka, karena Anda dapat melihat pasukan negara Anda, untuk mengatakan bahwa hati saya penuh dengan kehormatan. Bagian terakhir dari tim internasional adalah tim audiensi dari Tiongkok, yang merupakan antrian final. Karena hubungan Tiongkok-Rusia sekarang merupakan kemitraan strategis yang sangat baik, menempatkan pasukan Tiongkok di akhir juga mewakili masa kini kedua bangsa. Persahabatan yang mendalam dan rasa saling percaya. Zhang Yu sendiri tidak keberatan dengan topik ini. Dikatakan bahwa hubungan Tiongkok-Rusia sekarang sangat stabil. Selain itu, sangat stabil sehingga dikatakan bahwa orang-orangan sawah digunakan di perbatasan alih-alih penjaga sungguhan. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak memiliki tekanan pada masalah perbatasan. Faktanya, untuk negara besar seperti Tiongkok dan Rusia, tidak ada konfrontasi militer, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bagaimanapun, tekanan negara-negara hegemonik asing tidaklah kecil. Sebagai eselon kedua, masih merupakan pilihan yang bijaksana untuk mengadakan kelompok untuk pemanasan. Parade militer Rusia memiliki kecepatan yang cepat, dan area lapangan merah tidak terlalu besar. Panjangnya hanya lebih dari 700 meter, berjalan sedikit lebih cepat, dan segera selesai. Tidak seperti lapangan Tiananmen di Beijing, lapangan ini besar dan panjang. Selain itu, kecepatannya relatif lambat. Jika Anda ingin melakukan perjalanan, itu akan memakan waktu cukup lama. Namun, itu tampak cukup menyenangkan. Saya tidak menginginkan parade militer Rusia, seolah-olah saya sedang menangkap bebek di rak. Hula berlalu dengan cepat. Ketika Zhang Yu mengambil ponselnya dan berjalan di antrean negaranya, dia mengambil swafoto yang bagus, bagaimana mengatakan bahwa lapangan tentara di negaranya dapat memberinya rasa kehormatan kolektif yang terbaik. Tim internasional berjalan satu per satu. Tim militer aktif Rusia secara resmi diluncurkan. Meskipun pasukan Rusia terlihat rapi dan seragam tanpa pasukan Tiongkok, tetapi mereka mengikuti tren dan terlihat lebih garang. Mereka termasuk dalam tentara berotot yang khas. Kelompok pemuda Rusia mewakili tim partai. Yang berbeda, tentara, angkatan laut, angkatan udara, tentara roket, tentara udara, dan berbagai gaya pakaian berantakan, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Tim infanteri aktif Rusia, Yuswanang, berjalan satu per satu, diikuti oleh berbagai tim senjata berteknologi tinggi yang sedang bertugas aktif, perlahan-lahan masuk dengan aliran asap hitam. Awalnya, beberapa mobil tank tua melewati jalan-jalan panjang lapangan merah, semua tank ini merupakan dana berjasa selama Perang Uni Soviet. Faktanya, tim peralatan dan tim personel selama parade militer pada dasarnya memiliki prosedur yang sama, mereka harus terlebih dahulu mengingat kerja keras. Karena tidak ada produksi dan penelitian serta pengembangan senjata kuno, bagaimana senjata gaya baru dapat berkembang dan tumbuh. Peralatan klasik dari periode Perang Dunia Kedua ini telah mengalami pembaptisan perang, dan telah membuat prestasi besar dalam pertempuran, serta para pahlawan besar Rusia. Beberapa mobil klasik perlahan berlalu, dan peralatan berteknologi tinggi di belakang, berbagai senjata baru keluar satu per satu. Senjata dan peralatan Rusia masih termasuk dalam jajaran kelas atas di dunia. Karena Rusia sekarang mengekspor beberapa sumber daya dalam negeri, satu-satunya barang yang dapat diekspor untuk mendapatkan devisa adalah senjata dan peralatan. Dibandingkan dengan peralatan Amerika dan peralatan Cina, peralatan Rusia tidak secanggih Amerika Serikat secara teknologi, tetapi lebih murah daripada senjata dan peralatan Amerika. Tetapi dalam hal harga, tidak sebagus Cina, tetapi Rusia memiliki beberapa peralatan dan lebih maju daripada Cina. Terutama peralatan angkatan udara dan angkatan darat sangat praktis. Oleh karena itu, dari sudut pandang Rusia, itu adalah faktor kunci bagi Rusia untuk memiliki tempat di dunia. Tentu saja, dilihat dari tata letak negara-negara senjata utama dunia, persenjataan Cina menjadi semakin terkenal dan jenisnya semakin lengkap.
Di luar Rusia adalah masalah waktu. Bukan tidak mungkin untuk mendekati peralatan Amerika. Senjata Cina saat ini, baik kualitas maupun harga, membuat senjata Amerika dan Rusia merasakan banyak tekanan. Cina dan Rusia sekarang adalah aliansi kemitraan strategis. Cina juga telah menjadi salah satu importir senjata Rusia, tetapi Cina tidak boleh membeli senjata yang tidak berguna. Membelinya dapat bermanfaat. Pejabat Rusia sebenarnya senang dan cemas tentang ekspor senjata dan peralatan China. Kemampuan rekayasa balik China adalah yang pertama di dunia. Tidak peduli senjata apa yang dijual ke China selama beberapa tahun, pada dasarnya harganya akan tetap rendah. Disinilah perusahaan militer Rusia membenci China. Menjual senjata ke China, tentu saja, dapat diekspor untuk mendapatkan devisa, yang bagus untuk negara tersebut. Namun beberapa tahun setelah dijual ke China, China dapat memproduksinya sendiri. Sungguh tidak bisa berkata-kata. Tim Rusia yang membawa muatan berat perlahan melaju di atas lapangan merah. Para prajurit Rusia di atas kapal memberi hormat militer ke arah mimbar. Presiden Rusia tersenyum dan berbicara kepada para pemimpin negara di sekitarnya, membicarakan tentang. Tentu saja, saya berharap para pemilik emas ini dapat membeli sebagian untuk merangsang ekonomi dalam negeri. Para pengamat di balik para pemimpin Tiongkok juga terus berkomunikasi, untuk melihat peralatan apa yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam negeri, dapat memesan untuk membeli sedikit dalam negosiasi perdagangan di masa mendatang, dan kemudian kembali untuk membuka penelitian. Segera, dengan banyak peralatan yang lewat satu demi satu, puncaknya. Rudal antar benua muncul di panggung. Pada saat ini, penonton Rusia di sekitar mereka langsung bersorak. Bagaimanapun, benda ICBM biasanya tidak digunakan, namun pentingnya benda ini terbukti dengan sendirinya. Benda ini adalah artefak kota. Bagi setiap negara, itu tidak perlu, tetapi tidak bisa. Para pemimpin besar Tiongkok benar-benar ingin membeli beberapa untuk kembali meneliti. Bagaimanapun, teknologi rudal antar benua Rusia masih dapat dipuji di dunia. Jika ilmuwan dalam negeri dapat memahami teknologi inti, itu pasti akan membuat kemampuan membawa dan menyerang rudal antar benua dalam negeri melonjak ke puncak di dunia. Namun, hal semacam ini adalah artefak pertahanan nasional Rusia dan tidak untuk dijual. Sebaliknya, Tiongkok juga sama. Rusia pasti tidak akan bermain jika ingin membeli seri DF. Ini menunjukkan bahwa selama pemimpin suatu negara tidak cacat mental, mustahil untuk menjual barang-barang seperti itu. Di mata Zhang Yu, apa yang disebut alat-alat listrik hebat ini tidak lebih dari pipa besi besar, dan mereka tidak melihat kekuatan yang kuat. Tetapi Zhang Yu tahu bahwa jika suatu negara tidak memiliki hal-hal ini, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara secara internasional. Bagi suatu negara, mungkin senjata pemusnah massal ini, yang mewakili kekuatan nasional, mungkin tidak digunakan seumur hidup dari produksi hingga berkarat, kecuali untuk uji tembak. Namun, hal-hal ini adalah dasar kekuatan suatu negara dan manifestasi dari kekuatan nasionalnya secara keseluruhan. Situasi ekonomi Lao Maozi sangat buruk, tetapi masih tidak berani membeli akun Eropa dan Amerika, terus terang saja, karena hubungan antara beberapa artefak untuk melindungi negara. Tim senjata nuklir strategis lewat dengan megah, dan sejumlah pesawat terbang lainnya terbang di langit. Tentu saja, banyak gaya dan model berasal dari bekas Uni Soviet. Karena pengembangan angkatan udara adalah hal yang sangat mahal, orang miskin tidak mampu untuk mempelajarinya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, situasi ekonomi Rusia sangat buruk, dan penelitian tentang senjata dan peralatan pada dasarnya terhenti. Sebagian besar kekuatan tempur udara tetap ada menjelang runtuhnya Uni Soviet. Angkatan udara Rusia saat ini dapat dikatakan sedang mencerna bonus dari bekas Uni Soviet. Meskipun demikian, Angkatan Udara Rusia juga merupakan salah satu negara dengan sistem angkatan udara terlengkap selain Amerika Serikat, pesawat tempur, pembom, pesawat angkut, helikopter, tanker, pesawat peringatan dini, sangat komprehensif. Dapat dilihat bahwa selama Uni Soviet, negara itu kuat. Para pemimpin besar Tiongkok melihat pesawat-pesawat di langit, dan tidak banyak yang menarik untuk dikatakan. Bagaimanapun, perkembangan Angkatan Udara Tiongkok sekarang berada dalam fase peningkatan pesat. Dapat dikatakan bahwa setelah Amerika Serikat dan Rusia, ia adalah negara besar ketiga yang mampu memproduksi semua pesawat secara mandiri. Dan dalam banyak hal,
kemampuan manufaktur Tiongkok melampaui Angkatan Udara Rusia. Para pemimpin besar yakin bahwa Angkatan Udara Tiongkok cepat atau lambat akan menjadi pemain kuat di langit. Jet tempur meraung secara berkelompok. Ketika kelompok pesawat terakhir terbang lewat, penonton bersorak lagi. Dengan dimulainya bagian terakhir dari parade militer, seluruh upacara parade militer berakhir dengan sukses. Beberapa orang di Zhangyu dalam suasana hati yang sangat baik, bagaimanapun juga, acara berskala besar seperti itu masih belum dapat dicapai. Keren, Zhong Jialan tertawa. Saya tidak tahu bahwa menonton parade militer begitu menyenangkan sebelumnya. Zhang Yu berkata, saya pikir akan lebih menyenangkan jika saya bisa pergi ke lapangan Tiananmen untuk menonton parade militer. Wu Jun tertawa, pikirkan saja. Meskipun lapangan Tiananmen lebih besar dari lapangan merah, tidak banyak orang di negara kita yang dapat menampungnya. Kartu undangan tidak sebagus itu. Harganya $1.000. Zhang Yu dengan penasaran berkata, Angkor. Mengapa Anda berada dalam sistem campuran? Apakah Anda bahkan tidak mendapatkan kartu undangan? Wu Jun mendengar ekspresi terdiam ini, dan berkata, jangan bercanda. Bagaimana aku bisa berada di dalam sistem? Aku sebenarnya paling banter sistem gosok. Jangan bicara tentang aku. Kurasa aku bahkan tidak bisa menjadi tua. Apakah yang kau maksud adalah Su tua? Ketika Su Qian melihat orang lain mengarahkan subjek itu kepadanya, dia memikirkannya dengan saksama dan berkata, kau mengatakan bahwa jika kau menemukan hubungan yang memohonmu untuk menjalin hubungan, itu sebenarnya mungkin. Faktanya, itu mungkin. Itu besar. Kau perlu tahu hal-hal seperti hubungan manusia, apakah kau bisa meminjamnya atau tidak. Jadi setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku masih menonton TV di rumah. Hahaha. Beberapa orang tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Berapa banyak orang di Zhangyu yang tertawa. Para pemimpin negara di podium juga pergi bersama. Area VIP parade menunggu sampai para pemimpin negara terkait pergi sebelum seseorang mengatur area VIP untuk pergi. Beberapa anggota Simonov dan Zhang Yu mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan area VIP. Jiang Chengxuan dan Zhong Jialan juga saling memandang seperti refleks yang sudah dikondisikan. Tentu saja, tidak ada yang berbicara. Beberapa orang di Zhangyu tidak terburu-buru. Ketika mereka sedikit kurang, mereka kembali ke tempat masing-masing. Bagi beberapa orang, di restoran di hotel, mereka hanya memesan sesuatu dan membuat makanan. Zhang Yu melihat ponselnya dan berkata kepada Wu Jun, Angkor. Jam berapa sekarang di sore hari? Wu Jun mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya, dan berkata, pukul 5. Seharusnya tengah malam di Beijing. Zhang Yu mengangguk dan menoleh ke Su Qian, dan berkata, Saudara Su. Apakah paduan suara Anda akan berangkat hari ini? Su Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan terbang besok pagi. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang. Tiket kelas ekonomi tidak mudah dipesan. Lebih sedikit dari Anda yang bisa naik kelas bisnis. Zhang Yu mengangguk, lalu mengatakan sesuatu, kita semua makan siang. Kerumunan kembali ke kamar mereka untuk berkemas. Barang bawaan Zhang Yu hampir semuanya ada di ruang Jinjing, dan dia hanya membawa tas ransel Jinjing kecil. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya agar tidak terlihat aneh. Beberapa orang selesai berkemas dan meninggalkan ruangan bersama. Mereka duduk di lobi dan menunggu sebentar. Sudah hampir waktunya dan mereka naik taksi dan meninggalkan hotel. Sekitar pukul 5 sore, beberapa orang dianggap naik pesawat pulang. Zhong Jialan dan rombongannya juga naik pesawat. Kelas itu tentu saja dijadwalkan untuk kelas ekonomi, dan Zhong Jialan dan Lou Lizhen memesan kelas bisnis. Zhang Yu akhirnya melangkah ke pesawat kembali ke kampung halamannya, merasa jauh lebih santai. Begitu waktunya tiba, pesawat mulai bergerak perlahan, dan akhirnya menjadi semakin cepat, naik ke udara, langsung ke awan. Zhang Yu melonggarkan sabuk pengamannya dan melihat keluar jendela. Kota besar itu semakin jauh, dan terlihat sangat indah dan aneh. Kali ini aku bisa datang ke negara asing secara tak terduga, dan aku telah belajar banyak. Saat dia di bumi, dia hanyalah seorang penjaga keamanan biasa, orang kecil dalam diri orang kecil. Saat itu, bagaimana mungkin aku berkesempatan bertemu dan mengobrol dengan para pemimpin negara dan berfoto bersama? Semua yang terjadi di sekitarnya tampak nyata, seperti pemandangan di luar jendela. Wu Jun juga melonggarkan sabuk pengamannya saat ini, merasa jauh lebih mudah menoleh untuk melihat Zhang Yu, yang sedang memperhatikan.
pemandangan di luar jendela dengan saksama, dan berkata, Zhang Yu. Bagaimana ini bisa terjadi di luar negeri? Zhang Yu mengalihkan pandangannya dari jendela, menatap Wu Jun, tersenyum dan berkata, rasanya menyenangkan. Ini adalah perjalanan untuk melihat dunia. Ngomong-ngomong, Angkor, apakah kamu sering pergi ke luar negeri? Wu Jun mengangguk dan berkata, grup ini sering pergi ke luar negeri. Setiap kali ada acara pertukaran budaya, acaranya selalu ramai. Zhang Yu Dao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah konser ini selesai? Wu Jun Dao, setelah beberapa saat, para pemimpin besar akan mengunjungi beberapa negara Eropa. Jadi kali ini setelah kita kembali ke Tiongkok, kita akan mengadakan konser pertukaran 3 negara dengan 2 negara Eropa di Teater Besar Nasional di Beijing. Pada saat itu, akan ada acara pertunjukan berskala besar. Jika kamu ingin melihatnya, hubungi aku terlebih dahulu dan aku akan mendapatkan tiketnya. Ya, jika aku punya maksud, aku akan menghubungimu. Zhang Yu mengangguk, lalu berkata tiba-tiba, tapi, kamu benar-benar sibuk, letakkan saja sisi ini, ambil lagi di sana. Wu Jun mendengar dengan putus asa, tidak mungkin. Negara kita berkembang terlalu cepat sekarang, dan kegiatan pertukaran mata uang asing di tingkat nasional secara alami sangat diperlukan. Faktanya, pertukaran sistem budaya antar negara selalu diberikan kepada kedua belah pihak di tingkat ekonomi. Bekerja sama dan bermainlah lebih dulu. Kalau tidak, kita seharusnya tidak terlalu sibuk dalam hal status internasional lingkaran musik domestik kita. Zhang Yu tersenyum kecut, Angkor. Kamu tampaknya terlalu memandang rendah di tingkat domestik, kan? Wu Jun Dao, bukan hal yang rendah yang kulihat. Itu fakta objektif. Biasanya kamu jarang bepergian ke luar negeri. Kamu tidak tahu. Orang asing tingkat tinggi itu, ketika kamu mendengar bahwa kamu adalah seorang musisi Tiongkok, meskipun kamu tidak tahu harus berkata apa, tetapi ada semacam kesombongan di tulang. Aku sering menggunakan sikap menunjuk untuk berkomunikasi denganmu. Kamu ingin membantah, orang-orang benar-benar hebat. Hei, Zhang Yu melihat ekspresi ketertarikan Wu Jun dengan tenang, dan juga merasakan kesulitannya, berkata, perubahan selalu sedikit. Jangan khawatir, orang asing di masa lalu tidak memandang rendah kita orang Tiongkok secara ekonomi, bagaimana sekarang? Kami tidak baik, dan kami terburu-buru untuk berteman dengan kami. Itu tergantung pada apakah kami punya waktu. Petik 2, Wu Jun hehehe, tertawa, ini benar, aku benar-benar menjawab kalimat itu. Tidak ada yang bertanya kepada orang miskin di pusat kota, dan orang kaya memiliki saudara jauh di pegunungan. Hahaha. Dua orang mengatakan ini dan tersenyum pada saat yang sama. Zhang Yu Dao, ya, Angkor. Tampaknya kegiatan pertukaran musik semacam ini umumnya dilakukan. Wu Jun Dao, sebenarnya, tidak ada apa-apa. Itu adalah lingkaran musik dari negara lain, datanglah beberapa, seperti penyanyi, konduktor, pemimpin sekolah musik yang relevan, anggota keluarga, band-band, kami menggunakan orkestra kami. Pilih setiap kali beberapa karya musik representatif dari negara lain, pertunjukan tambal sulam, cukup untuk sekitar 2 jam. Petik 2, Zhang Yu bertanya, apakah kamu masih menggunakan latihan? Wu Jun Dao, tentu saja kita harus berlatih. Faktanya, setiap konduktor memiliki gayanya sendiri, termasuk harmoni, aransemen, polifoni, ritme, meskipun itu adalah karya musik yang sama. Setiap konduktor memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda. Untuk mengatakan bahwa lagu-lagu saya sudah bagus. Bagaimanapun, kami menggunakan grup kami sendiri. Orang-orang sering berlatih bersama untuk tampil, dan mungkin tidak memerlukan banyak tenaga. Lagu-lagu yang dibawakan oleh konduktor asing itu tidak akan berhasil. Secara umum, persyaratan konduktor sangat ketat dan harus berlatih. Sepertinya saya pergi ke luar negeri untuk berkomunikasi tanpa grup. Saya juga melakukan hal yang sama. Zhang Yu berkata, jika di Tiongkok, Anda tidak perlu berlatih lagu-lagu Anda. Karena grup musik itu milik kita semua, Anda biasanya memiliki banyak latihan dan pertunjukan, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam kerja sama. Wu Jun Dao, saya harus berlatih yang sama. Anda tidak tahu, meskipun negara-negara yang kita ajak bicara di Tiongkok kali ini adalah negara-negara kecil dengan kentut yang lebih besar, tetapi mereka tidak dapat menampung sekolah dasar rakyat, dan musiknya tidak kecil. Musisi di negara-negara ini mereka semua adalah master kelas dunia. Jika kita ingin membuat orang layak mendapatkannya,
kita juga perlu bekerja keras. Jika kita tidak dapat menghasilkan banyak uang, kita akan ditertawakan oleh orang lain sebagai pemula. Meskipun saya juga tahu bahwa level kita tidak sebaik yang lain, tetapi lebih baik melakukannya dengan serius. Selama Anda tidak menyerah, Anda dapat mencapai mereka cepat atau lambat, atau bahkan melampaui wilayah mereka. Petik 2. Hahaha, saya tidak menyangka ada sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan nasional di sini. Angkor, Anda benar-benar serius. Zhang Yu tertawa. Wu Jun juga tersenyum pahit. Yah, orang Cina. Kalian juga tahu bahwa kematian adalah wajah penderitaan. Aku tidak bisa keluar dari lingkaran aneh ini. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yu dan Wu Jun mengobrol dengan hati-hati, dan tentu saja itu adalah kebahagiaan yang menggelikan. Namun dari wacana tersebut, Zhang Yu mengenal Wu Jun dan serius apapun yang dilakukannya. Pada saat yang sama, saya punya ide sendiri. Dari sudut pandang seorang teman, memang orang yang pantas untuk dikencani. Setelah mengobrol lama, mereka akhirnya merasa sedikit lelah, jadi mereka berhenti mengobrol, membetulkan tempat duduk, dan tertidur. Pesawat melintasi lautan awan dan baru tiba di Beijing tengah malam. Setelah beberapa orang turun dari pesawat, Zhang Yu menolak saran agar Wu Jun dan Zhong Jialan mengatur untuk tinggal di Beijing selama beberapa hari dan kembali ke kota Zhonghai dalam beberapa hari. Bagaimanapun, saya sudah lama tidak masuk sekolah. Setelah Zhang Yu dan beberapa orang lainnya berpisah, ia menemukan hotel portabel di dekat bandara untuk mengurusnya semalam. Keesokan paginya, Zhang Yu kembali ke Zhonghai dengan pesawat. Setelah turun dari pesawat, Zhang Yu naik taksi pulang, berkemas, mengganti seragam sekolahnya, makan siang di siang hari, dan kembali ke sekolah menengah pertama. Ketika Zhang Yu memasuki ruang kelas-kelas 12, kebisingan di kelas langsung menjadi sunyi. Tidak, bos, kemana saja Anda selama berhari-hari? Suara akrab Jie Wu Jie terdengar lagi. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke tempat duduknya. Lu Zikuan bergegas ke samping. Ketika Wu Jie melihat Zhang Yu duduk, dia berkata, "Bos, Icheki bertanya kepada Anda tidak menjawab. Sudah berapa lama Anda terlambat? Sudah berapa hari? Jika Anda tidak kembali lagi, tempat duduk Anda akan ditumbuhi jamur." Hahaha, para siswa di kelas tertawa ketika mereka mendengar ini. Zhang Yu berkata, "Kemana saya pergi? Apakah aku tidak memberitahu Guru Li? Apakah Guru Li tidak memberitahu Anda?" "Tidak," Wu Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, "tapi terakhir kali aku menanyakannya. Tapi wajah Tuan Li jelek, dan dia bilang itu kentut. Aku tidak berani bertanya lagi." Hahaha. Ketika seluruh kelas mendengar ini, mereka teringat pada ekspresi malu Wu Fatih hari itu. Tentu saja, mereka tidak tahan untuk tersenyum. Zhang Yu berkata, "Aku tidak ke sini beberapa hari ini. Apakah tidak ada apa-apa di kelas?" Wu Jie berkata, "Apa yang bisa terjadi di kelas? Tenang saja. Para siswa dari Serikat Mahasiswa telah datang menemuimu 2 kali untuk pergi ke pertemuan." "Tidak ada lagi, tapi ku dengar kau tidak ada di sana," mereka tidak bertanya. Petik 2. "Bos, kemana saja kau beberapa hari ini?" Zhao Zijun berkata, "Icheki bertanya padamu. Kau tidak membalas." Zhang Yu berkata, "Aku pergi ke Rusia." "Rusia." Orang-orang di kelas mendengar keheningan tiba-tiba ini. "Rusia." Wu Jie memberikan ekspresi aneh, dan berkata, "Rusia di luar negeri." Zhang Yuanyan terdiam dan berkata, "Kamu orang Cina yang bertanya dengan kata-kata Amerika. Bukankah itu Rusia dari negara asing, atau Rusia dari Cina? Aku sudah berada di Moskow selama beberapa hari. Negara kita mengadakan konser internasional di sana, dan aku hanya akan membantu." Zhang Yu berkata dengan enteng, tetapi semua orang di kelas 12 masih merasa sedikit aneh. "Kau tahu, bagi orang-orang ini, meskipun mereka cukup pandai belajar, mereka masih dalam kategori orang biasa. Teman-teman sekelasku benar-benar membuka mulut untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional. Bagaimana ini terdengar sangat tidak realistis." Wu Jie menunjukkan ekspresi tertarik saat ini, dan berkata, "Bos macam apa? Tidak banyak orang asing di Rusia." Zhang Yu belum berbicara. Zhao Zijun bergegas dan berkata dengan suasana hati yang buruk, gemuk. "Aku pikir kamu terlalu gemuk dan menekan IQ. Rusia adalah negara asing, oke. Negara asing adalah orang asing. Kamu bilang kamu bertanya masalah idiot itu konyol. Sebagai teman sekelasmu, kami malu dan tidak malu." Hahaha. Seluruh kelas mendengar tawa itu.
Wu Jie tertawa dan berkata, salahkan aku. Salahkan aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Maksudku, tanyakan, berapa banyak wanita cantik Rusia? Zhang Yu berkata, wanita cantik. Tentu saja ada banyak, ya, siaran langsung di Tiongkok. Apakah kamu tidak menonton TV? Konser Perang Anti-Fasis Internasional. Tiongkok memiliki total 4 program, 3 lagu yang aku tulis. Kerumunan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini. Wu Jie berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi di kelasmu. Kamu terlalu lelah untuk belajar suatu hari. Bagaimana kamu bisa menonton TV? Ngomong-ngomong, bos, apakah kamu mengambil gambar? Berikan padaku, aku sudah melihat kecanduan mata. Zhang Yu mengangguk, mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya kepada Wu Jie. Wu Jie mengambil ponsel dan membaliknya, sambil melihatnya, dia berkata, banyak sekali orang asing. Pirang, kau seharusnya lebih memperhatikan wanita cantik. Terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Ketika beberapa orang di sekitar Wu Jie mendengar ini, mereka berkumpul untuk melihat apa yang diambil ponsel Zhang Yu. Wu Jie membaliknya dan tiba-tiba berkata, hei, wanita ini terlihat familiar. Li Jie berkumpul, melihat dengan saksama, dan berkata dengan heran, bukankah ini Zhong Jialan? Benarkah? Su Yiming bergegas mendengar kata-kata itu dan berkata, coba saya lihat. Astaga, itu Zhong Jialan. Kelihatannya sangat bagus saat kamu tersenyum. Ketika orang-orang di sekitar memastikan bahwa wanita di foto bersama Zhang Yu yang tersenyum dan berpose memang Zhong Jialan, mereka semua berteriak. Anda harus tahu bahwa ketenaran Zhong Jialan di kalangan seni dalam negeri masih belum kecil. Meskipun semua orang di sekitar adalah siswa sekolah menengah atas yang penting, kecuali Zhang Yu, tidak sedikit yang cukup bodoh untuk mengenal Zhong Jialan. Banyak orang di kelas berkumpul. Tentu saja, mereka semua ribut. Wu Jie berkata, bos, pertunjukan ini tidak kecil. Zhong Jialan juga berpartisipasi. Anda dan yang lainnya mengambil gambar. Mereka sangat dekat, apakah mereka tidak menolak? Zhang Yu terdiam, dan berkata, apa-apaan penampilanmu? Tidakkah kau lihat dia memelukku untuk difoto? Baguslah kalau aku tidak menolak. Dia berani menolak. Benarkah? Wu Jie mendengar ketertarikan ini muncul lagi, dan melihat foto itu lagi dengan saksama, dan menemukan bahwa memang Zhong Jialan yang menarik lengan Zhang Yu dengan senyum di wajahnya. Wu Jie mengagumi dan berkata, oke bos. Kamu bahkan lebih bersemangat sekarang daripada bintang-bintang besar itu. Bahkan Zhong Jialan akan mengajakmu berfoto. Zhao Zijun menyela, lihat apa yang kamu katakan. Bos selalu bersemangat. Kamu lupa bahwa bos adalah anggota Asosiasi Musisi Nasional. Terakhir kali aku mencari di internet, anggota Asosiasi Musisi Nasional, semuanya adalah musisi lini pertama dalam negeri. Dapat dilihat bahwa bos berada di lingkaran musik dalam negeri dan merupakan selebritas di level tertentu. Para selebritas bintang yang bertemu dengannya harus memanggil guru. Benar bos. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk, teman-teman di sekitarnya mendengar ekspresi ini dengan kagum. Meskipun mereka pernah mendengar nama Zhang Yu sebelumnya, mereka tidak tahu apa itu. Tampaknya itu masih cukup bagus. Wu Jie terus membalik foto saat ini. Lu Zikuan juga menonton, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, berhenti. Fatih, kembali dan lihat yang sebelumnya. Wu Jie mendengar ekspresi aneh, membalikkannya, dan berkata, apa yang aneh tentang ini? Ini hanya foto grup. Lu Zikuan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut, mengulurkan tangannya, memperbesar foto, dan menjadi takut, tergagap, ini. Siapa ini? Siapa ini? Setiap orang yang melihat gambar ini di sekitar mengubah wajahnya pada saat yang sama, bahkan dengan tampilan yang luar biasa. Orang-orang yang tidak melihat foto-foto di kelas secara alami melihat beberapa wajah yang dilebih-lebihkan. Tentu saja, itu juga aneh di dalam hati mereka. Apakah mereka melihat hantu di foto-foto itu? Wu Jie juga melihat masalah saat ini, dan malah berteriak, tidak, bos. Ini adalah pemimpin nomor 1 negara kita. Apakah Anda bertemu dengan pemimpin kali ini di Rusia? Li Jie berkata dengan keras, tidak hanya pemimpin besar. Ada juga Presiden Rusia. Apa? Seluruh kelas mendengar hampir semuanya dengan ekspresi terkejut, siapa pemimpin nomor 1 dan Presiden Rusia? Pemimpin tertinggi negara. Mereka semua hidup di TV dan bahkan dapat dikatakan sebagai karakter legendaris. Semuanya ada di ponsel Zhang Yu.
Berfotolah dengannya. Kupikir seluruh kelas akan bergegas dan semuanya pergi bersama. Coba kulihat, aku juga ingin melihatnya. Kerumunan di kelas itu berkerumun bersama, semua ingin melihat apakah yang dikatakan Wu Fatzi itu benar. Bagaimana mungkin bisa berfoto dengan seorang pemimpin negara? Apakah itu bohong? Jangan ambil. Apa yang kamu ambil? Apa yang harus dilakukan jika kamu menghapusnya? Jangan ambil. Wu Fatih hampir terjepit ke tanah dan langsung berteriak. Melihat kejadian ini, Zhang Yu tidak dapat menahan tangis dan berkata dengan keras, jangan dipencet. Lihat satu persatu. Orang gendut, kamu tunjukkan dulu. Lihat kamu nanti, apa yang dikhawatirkan. Dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata, Wu Fatzi memberikan telepon itu kepada beberapa orang di sekitarnya, dan kemudian mengedarkan telepon itu di kelas. Hampir semua orang ingin melihatnya. Tentu saja, setelah membacanya, keributan tidak dapat dihindari. Pemimpin negara bukanlah orang biasa. Ketika saya melihat seorang wali kota sebelumnya, saya merasa bahwa kadernya begitu besar sehingga para pemimpin negara tidak jauh dari kenyataan. Wu Jie berkata dengan iri dan benci, bos. Kamu terlalu baik, keluar dan berfoto dengan pemimpin negara. Zhang Yu tertawa, bukankah pemimpin itu manusia? Mengapa kita tidak bisa berfoto bersama? Faktanya, para pemimpin negara cukup baik. Lebih sulit untuk dihubungi daripada yang saya kira. Dasar sapi. Ekspresi Wu Jie mengagumi dan mengacungkan jempolnya. Sepanjang siang, ponsel Zhang Yu tidak diam, dan ponsel itu diedarkan di kelas. Tentu saja, hampir semua orang di kelas menontonnya, dan foto dengan pemimpin nasional itu terjadi pada teman-teman sekelasnya. Tidak dapat dihindari bahwa dia ribut tentang dirinya sendiri. Bahkan Ge Wenhui tidak dapat menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia mengambilnya dan mengetahui bahwa Zhang Yu memang pemimpin nomor satu dan berfoto dengan Presiden Rusia. Iri, dan benci di hati saya. Tetapi tidak ada gunanya iri, tidak mungkin bagi saya sendiri. Semua orang di kelas sekarang sepenuhnya percaya bahwa Zhang Yu berlari ke Rusia akhir-akhir ini untuk nongkrong, karena foto-foto itu tidak hanya menyertakan Presiden Rusia, ada banyak foto parade militer di belakangnya. Ponsel Zhang Yu tersebar di sekitar. Semua orang di kelas ingin melihat penampilan pemimpin besar dan Presiden Rusia. Meskipun sering terlihat di berita dan di TV, itu terlalu tidak nyata. Di satu sisi, ini jauh lebih nyata. Li Yunliang berjalan ke kelas 12 dengan cemberut, dan ekspresi tidak senang di wajahnya, karena kelas itu berisik dan bergejolak, pemandangan itu benar-benar membuatnya kesal. Apa yang kamu lakukan? Seperti apa kelihatannya? Kembalikan aku ke tempat dudukku, kata Li Yunliang dengan keras. Semua orang di kelas berbalik dan melihat bahwa Li Yunliang ada di sini. Pada saat itu, mereka diam. Semua orang yang berkumpul untuk melihat ponsel segera menyebar dan kembali ke tempat duduk mereka. Song Zi, yang memegang ponsel, segera membawanya kembali ke mejanya untuk menghindari terlihat oleh Li Yunliang. Song Zi, apa yang kamu pegang? Li Yunliang, yang memiliki mata tajam, telah melihat keanehan Song Zi saat ini. Song Zi yang sudah mengambil ponselnya, raut wajahnya berubah. Agak jelek, lagi pula, ponsel itu milik Zhang Yu. Kalau ditemukan gurunya di tangannya sendiri, bukankah itu akan jadi keluhan? Raut wajah Song Zi agak jelek. Raut wajah Li Yunliang bahkan lebih buruk, dan dia berkata dengan keras, Song Zi, aku tidak mendengarmu. Apa yang ada di tanganmu? Berikan aku sesuatu. Dengan ekspresi yang begitu tak berdaya, Song Zi tidak punya pilihan selain mengambil ponsel dari meja dan meletakkannya di atas meja. Li Yunliang melihat ponsel di atas meja dan berkata, anak baik. Kamu tidak punya nyali. Beraninya kamu bermain ponsel di kelas. Apa kamu lupa kalau aku bilang ponsel tidak boleh dibawa ke sekolah? Siapa yang membawanya kepadaku? Lempar saja ke bawah. Petik 2. Ini. Song Zi berbisik, ini bukan ponselku. Apa yang kamu katakan? Li Yunliang mengerutkan kening. Kamu tidak akan berbicara lebih keras. Pria bertubuh besar berbicara seperti meong. Apa kamu menyesal? Hahaha. Seluruh kelas tertawa bersamaan. Song Zi terdiam dan berkata dengan keras, ini bukan ponselku. Guru Li. Li Yunliang berkata dengan tidak senang, ponsel siapa yang bukan ponselmu? Ponsel siapa yang tidak bisa dibawa ke sekolah? Song Zi berkata, ini ponsel monitor. Ponsel Zhang Yu. Li Yunliang mengerutkan kening,
mendengarkan Zhang Yu di sudut barisan terakhir. Hanya untuk mengetahui bahwa Zhang Yu sedang melihat dirinya sendiri sambil duduk di sana.